Perbedaan antara Merauke MAP dan Ultradap itu dari satu hal penting kawan ya, ketika mencampur nutrisi Ratu Biogen ini, dikarenakan ini dia bentuknya gel sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sekarang hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, waktu siang sekitar pukul 11:10. Nah, dan ini lur ya, update perawatan cabai rawit kaliber satu hari setelah dilakukan penyepraian kemarin. Dan untuk kualitas buah, alhamdulillah masih bagus lur ya. Masih aman dari penyakit patek ataupun antraknosa. Kemudian untuk penyakit bercak daun, alhamdulillah terkendalikan. Kemudian untuk tunas-tunas baru pada bermunculan kembali lur ya. Nih tunasnya tuh, diikuti juga dengan pembungaan. Dan untuk proses panen petikan yang ke-22, insya Allah ini akan dilakukan besok hari Rabu. Dulur, buahnya yang di atas kita lihat ya. Nih dia keluar lagi kuncup baru, diikuti juga dengan pembungaan. Tuh yang di atas. Sudah lebih dari sekitar 3 minggu terakhir ini di sini tidak ada hujan lur ya. Bisa dilihat nih dari kondisi tanahnya juga sudah mengering seperti ini, sudah retak-retak, sehingga cabai rawit kaliber ini saya lakukan penyiraman menggunakan drip tetes ataupun drip kocor, apapun namanya itu lur ya. Saya lakukan penyiraman 1 hari sekali setiap sore hari. Kemudian banyak juga yang bertanya, Kang, MDPL di situ berapa? Untuk MDPL di sini di Desa Wantilan berkisar antara 50 hingga 75 MDPL. Kemudian untuk suhu panas, lihat lur di sini. Kondisinya panas banget. Mencapai 45 derajat Celcius. Begitu panasnya lur, sehingga terbilang lebih sulit dalam menanam cabai. Begitu lur ya. Jadi tidak mudah menanam cabai di sini tuh. Seperti ini nih kondisinya hari ini. Kemarin di usia 224 hari setelah tanam, saya lakukan perawatan lanjutan dengan cara penyepraian kawan ya, dengan mengaplikasikan pupuk makro majemuk yang sangat tinggi kandungan unsur fosfatnya, berfungsi untuk memacu kembali perakaran-perakaran baru dan tunas-tunas baru. Selain itu saya aplikasikan juga pupuk nutrisi esensial organik yang memiliki kandungan karbon organiknya cukup tinggi. Baik kawan ya, untuk mempersingkat waktu dan durasi silahkan simak dokumentasi kemarin. Halo kawan, selamat pagi ya. Sekarang hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024. Aktivitas saya di hari ini baru saja selesai melakukan penyepraian cabai rawit kaliber ini lur ya. Dan kemarin kita baru saja selesai melakukan pemupukan kocor, dan di hari ini di usia 224 hari setelah tanam saya lakukan penyepraian. Nah, untuk kali ini mungkin saya akan langsung menjelaskan dari pupuk dan dosis yang digunakan. Disarankan juga kawan ya agar videonya tidak di skip, karena selain saya akan membahas dari pupuk dan dosis yang digunakan, juga sekaligus saya akan membahas tentang manfaat dan kelebihan dari pupuk yang digunakan. Seperti biasa, selalu saya gunakan perekat, penembus, perata, dan pembasah. Dilarutkan terlebih dahulu antara perekat dan air. Lalu untuk dosis perekat tetap sama, saya gunakan dari kurang lebih 1 tangki semprot, saya gunakan sebanyak 1 tutup
botol. Setelah perekat tercampur larut merata dengan air, kemudian di pemupukan kali ini saya aplikasikan pupuk makromajemuk yang tinggi kandungan unsur fosfatnya sebesar 61% dan 12% unsur hara nitrogen. Banyaknya pertanyaan di kolom komentar, baik itu di Facebook dan juga di YouTube, Kang, bisakah Merauke MAP diganti dengan pupuk dari Ultradap Pak Tani? Jadi boleh-boleh saja lur ya, hanya saja perbedaan antara Merauke MAP dan Ultradap itu dari kandungan unsur fosfatnya. Jika Merauke MAP dia memiliki kandungan unsur hara fosfatnya sebesar 61%, sementara Ultradap dari Pak Tani kandungan unsur fosfatnya hanya 60%. Berarti beda 1% antara Merauke MAP dan juga Ultradap. Tapi fungsinya tetap sama lur ya, untuk memacu dan memperbanyak jumlah perakaran. Karena jika perakaran tanaman dipacu lebih banyak lagi, maka pertumbuhan tunas baru ataupun kuncup baru juga lebih cepat. Kemudian untuk dosis Merauke MAP di pemakaian kali ini saya gunakan dosis cukup lebih tinggi lur ya. Saya gunakan kurang lebih dari 1 tangki semprot 16 liter. Kurang lebih saya menggunakan 2,5 sendok makan karena mengingat usia tanaman yang sudah tua. Merauke MAP selain mampu untuk memacu kembali jumlah perakaran dan juga tunas dan kuncup baru, juga mampu mempercepat dalam proses pembungaan, pembentukan buah, dan yang lebih penting lagi mempercepat dalam proses pemasakan buah. Setelah pupuk makromajemuk Merauke MAP tercampur larut merata dengan perekat dan juga air, kemudian pemupukan kali ini saya aplikasikan nutrisi pembuahan Ratu Biogen dari produk Jimmy Hantu. Apa sih Kang kelebihan dari pupuk pembuahan yang selalu saya gunakan ini? Dia memiliki kadar karbon organiknya cukup tinggi sebesar 14,87%, unsur NPK-nya sebesar 4,65%, N-organiknya sebesar 1,14%, pH-nya 5,8, dan yang lebih utama dia dilengkapi dengan 17 jenis asam amino dan dilengkapi juga dengan kandungan mikro lainnya. Di sini juga sudah dijelaskan lur ya manfaat dan kelebihannya untuk daun, batang, bunga, buah, akar, tunas, dan tanah. Untuk tanah memperbaiki struktur tanah yang rusak. Nah, tanah bisa rusak selain diakibatkan oleh terlalu berlebihan penggunaan ataupun pemakaian pupuk kimia, juga bisa diakibatkan oleh terlalu banyak pemakaian pestisida, baik itu pemakaian fungisida maupun insektisida. Satu hal penting kawan ya, ketika mencampur nutrisi Ratu Biogen ini, dikarenakan ini dia bentuknya gel sehingga harus benar-benar tercampur larut merata. Jika nutrisi Ratu Biogen ini masih terdapat gumpalan di dalam air, ini harus diaduk secara terus-menerus supaya ketika mencampur fungisidanya tidak menggumpal. Kemudian untuk mengatasi penyakit tanaman seperti bercak daun dan juga patek, kali ini saya masih menggunakan fungisida sistemik dari Bion M lur ya, karena Bion M ini dilengkapi dengan 2 bahan aktif ganda, yaitu bahan aktif asibenzolar S-metil sebesar 1% dan juga bahan aktif mancozeb sebesar 48%. Nah, ketika mencampur fungisida ini saya larutkan terlebih dahulu di dalam wadah terpisah lur ya, supaya tidak terjadi gumpalan antara nutrisi Ratu Biogen dan juga fungisida sistemik dari Bion M ini. Kemudian untuk dosis fungisida Bion M ini saya naikkan dosisnya lur ya, dari kapasitas 1 tangki semprot 16 liter. Saya gunakan fungisida Bion M ini sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Mengingat untuk mengendalikan penyakit tanaman yang sudah mewabah.
Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan dalam perawatan lanjutan kemarin cukup jelas kawan ya. Dan apabila ada hal yang perlu dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga informasi yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar, dan share yang sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.